Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita takzimi seluruh pengurus Majelis Taklim Fatihah Husna beserta pengurus DKM Masjid An-Nabawi Bandar Wijaya. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga seluruh pengurus Majelis Taklim yang ada Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin 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 ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya? Oh gitu jawabannya ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya, sehat keluarganya, sehat dompetnya. Sepertinya ada masalah dari suaranya ini. Masya Allah. Coba Ahilman mau tanya, senang ketemu Ahilman pagi ini apa enggak? Senang aja, senang banget. Cius, mie apa? Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini semuanya Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua Allah sehat afiatkan badannya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, tambah rezekinya. Yang punya hutang ada? Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? Yang punya hutang AA doakan semoga cepat lunas, amin. Yang udah nikah ada? Yang udah nikah banyak? Yang udah nikah mudah-mudahan rumah tangganya rukun. Yang belum nikah ada? Yang belum nikah ada? Mudah-mudahan yang belum nikah ketemu jodoh yang soleh, jodoh yang baik, orang kaya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua. Saya tahu apa yang dibayangkan oleh yang doa itu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah angkat derajatnya. Semua yang hadir nanti Allah masukkan ke dalam surganya. Mau masuk surga? Surga aja, surga banget. Mau masuk surga? Coba, yang mau masuk surga angkat tangan katakan saya. Ulangi ya, masih kena. Coba, yang mau masuk surga angkat tangan katakan saya. Oke, siapa yang mau masuk surga? Masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya sekeluarga. Terakhir, masuk surganya sekarang.
Kirain kalau sekarang juga. Coba kita baca dulu satu doa ya. Kita baca satu doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api nerakamu. Bunda Teteh sayang kalau satu saat nanti ada di antara kita yang diizinkan oleh Allah masuk surga, amin gitu. Kok kayak kaget gitu ya? Kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau ada di antara Bunda Teteh yang nanti dia izinkan masuk surga, Ahilman berharap mudah-mudahan Bunda Teteh ingat pertemuan kita pagi ini. Kita pernah bertemu bersama, pernah berkumpul bersama, pernah bermajlis bersama. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ya Allah ya Robbana, mohon izin. Ahilman baru mendarat dari Bandar Lampung barusan. Dan Masya Allah kalau bicara capek, kira-kira capek apa enggak? Lelah apa enggak? Tapi jujur ya, capeknya Ustadz itu langsung hilang pagi ini. Kenapa? Karena Ustadz lihat muslimah Tangerang yang solehah luar biasa. Agak peres sebenarnya itu Maya tadi Maya. Tapi insya Allah kalimat tadi mudah-mudahan jadi doa, amin. Ahilman tuh berharap banget ya. Mudah-mudahan kita nih ngaji ke sini bukan gara-gara kita udah solehah, betul? Bukan gara-gara kita udah jadi baik, betul? Justru kenapa Bunda mau datang ke sini? Kenapa Teteh mau datang ke sini? Jawabannya karena kita berharap hidup kita makin baik, betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Bunda Teteh sayang hari ini ngaji kita spesial. Kenapa spesial Karena hari ini kita berada di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa namanya? Bulan Februari. Bulan apa namanya? Bulan Di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36. Surat apa? At-Taubah ayat berapa? 36. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam pandanganku itu ada 12 bulan dalam setahun. Ada berapa? 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang aku muliakan, kata Allah. Sebelum kita bicara 4 bulannya apa saja, Ahilman mau tes dulu kira-kira orang Tangerang hafal apa enggak 12 bulan dalam pandangan Allah. Hafal apa enggak? Oke, bulan yang pertama naon? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang sembilan Kela. Bulan puasa. Bulan puasa. Bulan Ramadan. 10 Lebaran. Syawal lain Lebaran. Apa? 11 Zulqa'dah. 12 Zulhijjah. Sekali lagi, gantian. Ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya.
Biar kelihatan mana yang nggak ngerti dan nggak tahu. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 5 Jumadil Awal, 6 7 Rajab, 8 9 10 Syawal, 11 12. Punten, AA kenapa ngulang-ngulang? Khawatir ada yang gak hafal. Betul apa betul? Karena biasanya kita mah lebih hafal bulan-bulan kalender Masehi. Betul nggak? Sok. Yang pertama Masehi apa? Januari. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 November, 11 12. Meni hafal. AA, kenapa ya kalender Masehi kita lebih hafal? 2 alasan biasanya. Yang pertama karena bergantung tanggal gajian. 1. Dan yang kedua biasanya kalender Masehi suka dipakai buat namain anak kita sesuai bulannya. Kalau anak lahir bulan Januari namanya Januar biasanya. Kalau lahir Februari, Febri. Kalau lahirnya Maret, Mary. Kalau lahirnya April, Aprilia. Kalau Mei, Mei. Kalau Juni, Yuni. Kalau Juli, Yuli. Kalau Agustus, Agus. Kalau September, Septi. Kalau Oktober, Okta. Kalau November, Novi. Kalau Desember, dan menihafal atuh. Betul apa betul? Ali kalender Hijriah teu apal. Padahal mohon maaf, kalender Hijriah ini langsung Allah yang menyebutkan. Dalam setahun ada berapa belas bulan? 12 bulan. Dan luar biasanya dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Apa 4 bulan itu? 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Hafal apa enggak? Oke. 1 Zulqa'dah. Udah mah kencang salah lagi. 1 Zulqa'dah, 2 3 Muharram, 4. Nah sekarang kita ada di bulan apa? AA, kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, memangnya kenapa? Allahu Akbar. Di bulan ini Allah menyiapkan banyak pahala kebaikan untuk kita. Maka bulan Rajab seringkali punya 3 nama itu. 1 Rajab disebut dengan Al-Hurum. Apa itu Al-Hurum? Yakni maknanya di bulan ini Allah tidak menginginkan ada sesuatu yang diharamkan dalam pandangan Allah. Kalau bisa jauhi sesuatu yang dibenci sama Allah. Yang kedua, Rajab juga disebut dengan Al-Ahab. Apa itu Al-Ahab? Artinya menetes atau mengucur. Di bulan ini Allah teteskan setiap pahala kebaikan untuk amal soleh yang kita lakukan. Dan yang ketiga, bulan Rajab juga disebut dengan Ar-Razam. Apa artinya? Dilempar atau melempar. Allah melemparkan setiap keburukan untuk hadir di bulan ini. Maknanya apa? Orang yang bertemu dengan bulan Rajab itu mendapatkan potensi pahala yang luar biasa. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Rajab bulanku, kata Allah. Sya'ban bulan nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulan umatku. Rajab bulan menanam. Sya'ban bulan menyiram. Ramadan bulan memanen. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban
nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hujannya berkah, amin. Hujannya membawa manfaat, amin. Lanjut. Lanjut. Jadi Rajab itu bulan apa? Menanam. Sya'ban menyiram. Ramadan memanen. Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Punten mohon maaf, orang gak mungkin manen kalau gak nyiram, betul? Dan orang gak mungkin nyiram kalau gak nanam. Berarti kira-kira Rajab ini penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting AA. Kenapa? Karena suksesmu Ramadan nanti tergantung Rajab dan Sya'banmu yang kamu dapatkan saat ini. Betul apa betul? Maka sekarang pertanyaannya A, kita udah jadi dua jawaban alasannya. Yang pertama, karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan usia agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena Allah juga tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia agar di sisa usia ini kita banyakin amal bekal sebelum kita kembali kepada Allah. Betul apa betul? Ibu nggak usah jauh-jauh lah. Dari ibu bangun tidur sampai ibu berangkat ke sini sampai duduk hari ini, kira-kira dosa kita dikit apa banyak? Sok kita lihat ya. Tadi bangun tidur doa apa enggak? Jangan bohong. Tadi bangun tidur doa apa enggak? Pas bangun tidur yang pertama kali dipegang handphone apa suami? Ya. Tadi waktu mau berangkat kan ini mau ngaji ke sini, suami disiapin sarapan apa enggak? Bener. Puasa, sahur, suami ikut enggak? Gitu. Tapi suami juga sahur berarti. Alhamdulillah soleh. Ada yang enggak mungkin ya. Nyaanya dari berangkat kadang-kadang sok riweuh kita mah. Sok riweuh. Mau berangkat ngaji pagi ini dari semalam udah siap-siap. Riwah betul kata suami itu. Ma mau kemana? Mau ngaji. Kok dari sekarang banget persiapannya? Iya dong. Besok yang ngisi Ahilman. Favorit aku banget dia mah. Ini kadang-kadang nyiapinnya luar biasa, riwahnya luar biasa. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Nyampe ke sini, tiba-tiba rame. Pas rame tuh kadang-kadang hati kesel. Ini pada mau kemana sih rame amat orang? Kesel apa enggak? Kesel. Ibu duduk di sini, ibu duduk tiba-tiba set di sini. Ada orang lain yang mau datang, kata orang lain, Bu kosong apa enggak? Ada. Ada. Padahal temennya belum datang ini. Padahal temennya belum datang. Ada orang lain nanya, Bu kosong, apa jawaban kita? Coba saya mau tanya, itu bohong apa enggak? Enggak bohong, kan licar terhela, daripada nanti pinuh kan gitu kan? Saya baru ngecek, kenapa ibu-ibu teh lamun ngajinya harus sama teman yang dikenal di sampingnya. Tahu nggak kenapa? Saya pernah survei, apa jawabannya? Aku mah kalau duduk sama si Ceida, namanya Ceida gitu ya. Aku mah kalau duduk sama si ibu itu teh seru aja. Emang seru gimana? Aida awe gosip teh. Ada aja yang diceritain tuh. Ada aja. Ada aja. Ini kadang-kadang mohon maaf ya. Ustadznya belum datang, kan bagusnya mah ngaji, betul nggak? Bagusnya mah tadarus, betul nggak? Ini kadang-kadang ngobrol, temennya bilang, Ece, apa? Ece, apa? Lihat,
Baris 5, jarum jam 2. Baris 5, jarum jam 2. Kata temennya, emang kenapa gitu? Lihat jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya? Ih, jilbabnya teh kembang-kembang. Emang kenapa kalau kembang-kembang? Tahu nggak itu teh apa? Apa? Taplak meja. Dan aku juga pernah lihat di Shopee kayak gitu sama. Itu teh taplak meja. Meni mirip kayak begitu taplak mejanya teh. Ngobrol ini, ngaji belum mulai, dosa udah punya. Beres ngomongin penampilan yang lain, lihat yang lain, lihat. Baris 6 jarum jam 2. Baris 6 jarum jam 2. Emang kenapa? Lihat bulu matanya. Bulu matanya. Emang kenapa bulu matanya? Lihat. Itu kata temennya, tanya emang lu mau kemana? Ngaji gaya amat. Dia lupa, yang ngomongin bulu matanya lebih gede dibanding orang yang tadi diomongin. Karena kagak kelihatan. Betul apa betul? Ini ada bahasa, semut di ujung lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Udah beres ngomongin yang lain, nungguin. Mana sih Ustadz Hilman lama amat sih. Udah gelisah luar biasa. Datang ustadznya. Oh. Itu Ustadz Hilman tuh. Kenapa emangnya? Kasep ya Masya Allah. Ngomongin sama temannya, ih kamu mah aku baru tahu. Ini kan yang suka kita lihat di TikTok teh ya kan. Ih bener, aslinya lebih glowing daripada di TikTok. Ih bener, ngomong terus ini berdua nih. Udah ngomongin, temennya ikut yang samping lagi. Cakep, cuman sayang apa pendek. Jadi ada yang diomongin teh coba. Coba saya mau tanya, di sini ada yang begitu apa enggak? Kalau ada istighfar. Ngaji belum beres, agak kesel si ibu teh. Ini jam berapa selesainya ya? Terus, Ece apa? Nanti jadi ngebaso kan habis ini. Ngaji belum beres, ngebaso udah janjian. Saya mau tanya, ada yang begitu apa enggak? Di sini ada. Yang mana orangnya? Ya Robbana ya Karim, ya Robbana ya Karim. Mohon maaf. Berarti dosa kita ini dikit apa banyak? Ternyata dosa kita ini banyak. Jangankan ngungkit yang dulu, hari ini saja kalau kita hitung dosa kita banyak. Betul? Makanya mohon maaf. Jadi orang mah jangan sombong. Betul? Jadi orang mah jangan merasa soleh. Betul? Ingat ya, kita itu dimuliakan karena satu alasannya. Apa itu Karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul? Maka jangan sombong, belajar lebih baik dalam hidup. Pulang dari sini, ibu ngobrol sama temennya. Ece, apa? Kita mah alhamdulillah tadi ngaji ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya cuy. Insya Allah kita mah ada, Masya Allah kita mah ngaji ya. Terus tiba-tiba ibu tuh lihat orang yang gak ngaji. Tuh lihat, Cetuti, gak pernah ngaji Cetuti mah. Gak pernah ngaji Cetuti mah coba. Diajak ngaji tuh malas terus. Tapi kalau senam jumba semangat Cetuti mah. Ngaji gak mau Cetuti mah. Hati-hati. Boleh jadi Cetuti ame kita yang ngaji mungkin lebih mulia Cetuti dibanding kita yang ngaji. Betul apa betul? Emang gimana Ustadz? Kita nggak tahu. Mungkin Cetuti mah tiap pagi punya kebiasaan infak melalui mobil banking dia. Betul? Daripada kita pas ngaji infak lewat tiba-tiba tidur. Pura-pura amnesia. Boleh jadi Cetuti lebih mulia dalam pandangan Allah, betul? Maka mohon maaf. Hidup mah kudu banyak ngerasa, banyak salah, betul? Jangan jadi ngerasa paling benar, paling baik, jangan dijauhin. Syaitan itu, iblis itu
tidak akan pernah masuk surga karena ada kesombongan dalam dirinya. Betul? Maka jangan besar kepala, nanti nggak cukup helm. Helm aja kagak mau cukup, apalagi surga. Betul? Udah, Rajab yang pertama banyak taubat, minta ampun sama Allah. Ustadz, kalau sama Allah udah, tinggal ayo manusia sekarang punten, mohon maaf. Ibu sayang, hidup mah jangan banyak benci sama orang. Hidup mah jangan banyak dengki sama orang. Rugi orang yang di hatinya kotor hati. Betul? Udah, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika menyakiti. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Status hari Kamis itu tuh. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Setuju? Setuju? Ibu sama yang jadi suami, yuk belajar minta maaf. Dan ibu juga kalau bicara dosa mah banyak. Betul enggak? Kalau suami pernah punya salah, ya udah maafin dah. Gimana pun juga dia tuh pernah sayang sama kita. Gimana pun juga dia tuh suami kita. Betul apa betul? Sama orang, udah jangan benci. Rugi kalau ada orang yang di hatinya ada kebencian. Kenapa Ustadz? Karena mohon maaf, hati yang penuh kebencian, hidupnya hanya akan diisi dengan kesempitan dan kesulitan. Kenapa Ustadz? Karena orang yang penuh kebencian sama orang lain, itu hidupnya hanya mikirin orang yang dia benci. Betul? Dicari-cari, dilihat-lihat, ujungnya capek hati. Untuk apa menanam benci di hati ini? Karena orang yang kita benci belum tentu berubah dengan kebencian kita. Tapi Ustadz, dia usil sama saya, dia zolim sama saya, dia nyakitin saya. Ibu sayang, kalau hidup nggak mau ada yang nyakitin, nggak usah hidup. Betul? Baginda Nabi aja yang solehnya luar biasa, yang amalnya sempurna, surganya pasti. Ada nggak yang nyakitin Nabi? Yang nyanyi makin lagi ada nggak? Yang menghina Nabi ada apa nggak? Kita siapa? Betul? Maka nggak usahlah kita mikirin kemudian, tapi kan Ustadz, hati ini sakit Ustadz. Berat Ustadz. Gimana Ustadz? Buat apa? Udah, hidup kita nggak lama di dunia ini, bener nggak sih? Betul nggak? Ingat kata Allah, akan ada satu hari di mana harta anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang kembali kepada Allah, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka belajar lembutin hati, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena dia percaya hanya Allah yang bisa memberikan penilaian terbaik untuk hidupnya. Betul? Bunda Teteh sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Setuju? Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Betul apa betul? Ah tenang aja hidup mah. Buat apa orang lain suka kalau Allah gak suka? Buat apa orang lain kemudian mohon maaf menghina kita, tapi tidak mengundang sukanya Allah sama kita? Dipuji sama orang tidak terbang, dicaci sama orang tidak tumbang. Status hari Jumat cocok gak itu ya? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Sabtu itu boleh. Karena dua-duanya sama saja, betul nggak? Betul nggak? Kaya, miskin, terkenal, hebat, pinter, kan cuma di dunia doang. Iya nggak? Pas kita udah mati, masih ada nggak gelar itu? Enggak. Emang waktu kita datang kuburan, itu kuburan orang kaya? Enggak. Itu orang miskin kuburannya? Enggak. Udah mati mah semua sama. Ini cuma label aja, lagi dikasih casing sama Allah. Betul? Makanya kalau suka sama orang, suka biasa aja. Kalau benci sama orang,
Ya jangan benci lah. Iya betul, betul apa betul? Udah bersihin hati. Ingat ya, Bunda sayang, di antara ciri orang yang dicintai Allah itu, orang yang di hatinya ada penuh cinta. Satu kali diceritakan begini ya, ini mohon maaf ya, ini mohon maaf ini. Satu kali ada orang itu, jadi santri lah kira-kira begitu. Si santri itu ketika jam 3 subuh dia bangun, dia tahajud. Tapi dia lihat temennya tidur, ngorok lagi. Terus dia bilang begini, orang tahajud dia malah tidur. Dasar jauh dari rahmat Allah. Jauh dari ridhonya Allah. Gimana Allah mau sayang sama dia? Ini si santri yang tadi tahajud. Ternyata sholat tahajudnya gak dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa coba? Karena hatinya kotor. Dia melihat orang tuh hina. Terus sama kata gurunya dijelasin begini. Sini. Kalau lu pengen dicintai sama Allah, bersihin hatimu. Harusnya gimana wahai guru? Lihat. Kamu lihat dua orang. Lihat dua orang. Yang satu tahajud, yang satu enggak tahajud. Ini kalau bahasa gampangnya. Yang satu berbuat baik, yang satu lagi enggak berbuat baik. Kira-kira begitu. Kamu bilang sama orang yang tahajud. Ya Allah, dia tahajud. Engkau izinkan dia tahajud. Kenapa? Karena mungkin pas dia lagi tahajud itu dia lagi ingat dosa-dosanya. Dia lagi ingat kesalahannya. Maka engkau lembutkan hatinya. Kemudian dia tahajud. Maka berbisik di hati ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dia yang bisa tahajud itu. Terus lu lihat yang samping lo. Yang satu lagi lu lihat orang yang tidur ngorok. Apa kalimatnya? Ya Allah, dia adalah orang yang disayang sama Allah. Saking besarnya rahmat Allah, tidurnya pules. Gak inget apa-apa. Karena pun dia tidur pasti izinnya siapa? Rahmat dari siapa? Sayang dari siapa? Jadi semua ditatap dengan pandangan kasih sayang Allah. Ternyata ciri di antara wali Allah, kekasih Allah, yang dicintai Allah adalah orang yang punya kelembutan dalam hatinya. Memandang siapapun dengan kasih sayang pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai hari ini Bunda Teteh sayang, kalau lihat orang jangan lihat buruknya, tapi lihat apanya? Setiap orang pasti punya keburukan, betul? Tapi setiap orang pasti punya kebaikan, betul? Lihat yang lebih besar, ingat. Dia lebih besar usia dibanding saya. Pasti amalnya lebih duluan dia dibanding saya. Betul? Ada orang yang masih muda. Oh, dia masih muda. Bisa jadi dosanya lebih duluan saya dibanding dia. Jadi semua natapnya dengan kebaikan. Dan itu menunjukkan hati yang bersih. Enggak mau ngomongin orang. Enggak mau julid sama orang. Enggak mau nyinyir. Ini kadang-kadang ada penyakit namanya SMS. Apa tuh namanya SMS itu? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ingat Bunda sayang, lisan ini etalase hati. Lisan ini etalase hati. Kalau mau tahu hati orang itu baik apa enggak, lihat lisannya. Contoh, Ustadz mau tanya. Ini dua orang lagi cerita nih. Ada Cida sama Cetuti. Ini contoh aja, contoh aja. Yang ngomong siapa ini? Cida sama Cetuti. Cida sama Cetuti ini ngomongin tetangganya namanya Celilis. 3 berarti. Celilis, Cetuti, Cida. Cetuti bilang gini sama Cida. Cida, lo tahu apa enggak? Apa? Itu anak Celilis yang pertama lulus masuk kedokteran UI. Kata Cetuti ke Cida. Lihat jawaban Cida. Anak Celilis yang mana? Yang pertama, yang bodoh itu kan? Kan waktu SD juga bodoh dia mah. Ih, bodoh dia mah. Dulu waktu SD ranking terakhir. Kan temen anak gua. Gak mungkin masuk UI. Kalaupun masuk pasti hasil nyogok, hasil nyuap, dan seterusnya. Saya mau tanya, itu Cida hatinya kotor apa bersih?
Bersih apa kotor? Kenapa ibu bisa lihat begitu? Lisannya. Betul? Tapi kalau si Ida ngomongnya gini, Masya Allah, anak Celilis, Ida Masya Allah atau itu mah memang pinter, orang tua juga pinter, Celis juga meni pinter, suami juga pinter, wajar kalau masuk UI. Kita doain dah ya, mudah-mudahan anak kita kayak anaknya Celilis masuk UI. Ini Ida hatinya kotor apa bersih? Jelas tidak? Tetangga cerita lagi, Ida apaan? Itu suami Celilis, mobilnya baru. Padahal kan kerjaannya sama kayak suami gua. Di mana? Di pabrik Tangerang. Sama. Mobilnya baru. Dari mana coba? Pasti ini mah. Pasti ini mah. Korupsi. Kalau nggak korupsi, babi ngepet ini mah pasti. Lihat. Ada alasan karena benci nyari alasan. Ini mohon maaf, ini mohon maaf. Itu Ida kalau ngomongnya gitu bersih apa kotor? Kotor. Tapi kalau gini kalimatnya, wajar atuh Cetuti. Suami Celis mah emang soleh, baik, kerjaan juga rajin. Suami Celilis mah azan belum udah sholat. Wih, soleh banget ini mah. Ini kira-kira contohnya aja, ini contohnya. Ini kalau Ida ngomongnya gitu, kira-kira hati Ida ini kotor apa bersih? Lisan itu etalasenya hati. Betul? Makanya mohon maaf, kata Nabi, satu kali ada seorang sahabat yang berkata begini, ya Rasul, ini ada perempuan, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya banyak. Kira-kira di mana tempatnya? Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Sahabat tuh kaget, kok bisa ya Rasul? Iya, dia rajin ibadah yang lainnya, tapi mohon maaf, mulutnya jahat. Mulutnya apa? Mulutnya apa? Jahat. Dia orang yang suka ngomongin tetangganya. Dia zolim sama tetangganya. Dia ngambil hak tetangganya. Mulutnya jahat. Hatinya sulit memaafkan orang lain. Kotor hatinya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia di neraka. Tapi ada perempuan. Sholatnya biasa aja. Puasanya aman lah. Sodakohnya oke cukup lah. Baca Qur'annya biasa aja. Tapi kata Nabi, hiya fil jannah, dia di surga. Kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena lisannya terjaga untuk tidak menyakiti hati tetangganya. Jadi hati ini penting apa enggak? Rojab, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Barangkali mata sering ngelihat yang enggak benar, betul enggak? Lisan, ngomongin orang, gibahin orang, fitnahin orang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Amin ya Rabbal. 2, kalau udah masuk bulan Rajab, perbanyak amal soleh. Yuk, tingkatin amal kebaikan. Rumusnya ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah fokus. Yang wajib dijaga. Punten mohon maaf, sholat yang wajib dijaga. Puasa yang wajib punten, jika masih ada yang punya hutang Ramadan tahun lalu bayar. Ayo segera. Jelas sampai di sini? Yang sunnah diapain? Tambah. Puasa sunnahnya dirajinin, betul tadi. Baca Qur'annya disiapin. Sodakohnya diperbanyak. Ibu bapak, bunda teteh sayang, kalau udah Rajab kencengin sodakohnya. Ya, Ustadz mah khawatir kita masih sama-sama aja kayak waktu itu. Coba saya mau tanya, kalau orang Tangerang punya uang 70.000, 2 lembar, 50 ame 20, yang mana sodakohnya? Yang mana? Kalau uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sodakohnya? 10. Sekarang uangnya nambah lagi 85.000. Yang mana sodakohnya? Terakhir 87.000.
5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sodakohnya? Masuk toilet sekarang berapa? Masuk surga. Asa nggak nyambung antara 2.000 dengan masuk surga. Rojab mah dikencengin, dibaikin. Setuju? Dan yang ketiga, kalau sudah masuk bulan Rojab, perbanyak doa. Apa doa yang diajarkan? Allahumma barik lana fima rozaktana. Eta mah doa mau makan aja. Karena makan teh inget we terus. Itu mah doa mau makan. Udah mah kenceng salah lagi. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina. Salah aja salah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Terus oke. Ada yang waghfir lana dunubana, ada yang wahasil maqasidana. Boleh. Jangan berantem. Wahasil. Waghfir lana. Wahasil. Jangan berantem. Bersihin hati. Betul apa betul? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang di sini mau ketemu Ramadan? Banyakin doa di bulan Rajab. Minta ampun banyak di bulan Rajab. Siapin amal soleh di bulan Rajab. Insya Allah keseriusan kita di bulan Rajab ini mengantarkan kita sukses Ramadannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada 3 yang harus kita perbanyak jika sudah masuk bulan Rajab. 1, perbanyak apa? Taubat, minta ampun. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Ini kayak ngaji sekarang, sok sing rajin, ngaji taklim. Yang ketiga, perbanyak berdoa. Insya Allah. Itu baru pendahuluan ya. Belum mulai tausiah pagi ini ya, belum ya. Baru pendahuluan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan tema bulan lalu, apa 2 bulan lalu gitu ya. Judulnya masih tentang ketika ujian terasa berat. Topik hari ini bicara tentang agar hati lebih tenang ketika diberi ujian. Baik, pernah Ahilman sampaikan hidup ini, ya, hidup ini cirinya adalah tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Selama hidup, maka selama itulah kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Kalau nggak mau diuji jangan hidup. Alias apa? Jadi kalau kita masih ingin hidup dan masih berusaha ingin terus hidup, maka harus siap dengan ujian yang Allah berikan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Lebih keras? Kalau ibu sekarang dikasih masalah dalam hidup, yang salah masalahnya atau sikapnya? Ternyata yang membuat orang jadi gagal dari ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawaban yang dia hadirkan. Betul? Kalau ada orang yang dikasih masalah, tidak berhasil mendapat hikmah di balik masalah, bukan salah masalahnya, tapi barangkali sikap yang dihadirkannya tidak tepat. Sehingga pada akhirnya
Tidak sedikit orang yang stres karena masalah. Ada tidak? Ada orang yang frustasi karena masalah. Ada? Ada orang yang mohon maaf bunuh diri karena masalah. Ada? Mohon maaf ada orang yang sakit karena masalah. Ada? Mohon maaf berarti ada cara pandang kita dengan masalah yang barangkali tidak tepat. Kalau orang beriman diuji dalam hidupnya, apa tujuan Allah sebenarnya? Ada dua. Allah mengujimu wahai orang beriman, dua alasannya. Yang pertama, karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Ingin apa? Jadi yang pertama Allah ingin menghapuskan dosa. Dan yang kedua, kenapa Allah menguji kita wahai orang beriman? Karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Oke. Satu, Allah ingin apa? Menghapus dosa. Dua, Allah ingin apa? Mengangkat derajat. Maka siapapun pagi ini yang merasa lagi diuji, lagi dicoba, lagi diberikan musibah, tolong pahami dua tujuan ini. Kalau bunda teteh sayang masih beriman, yakinlah ada kebaikan di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Berarti kalau demikian, mohon izin. Kalau Allah ngasih ujian sama kita, berarti rumusnya Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Betul apa betul? Berarti ujian itu disesuaikan dengan apa? Kepantasan. Maka mohon maaf yang hadir pagi ini, kalau ada yang mengatakan kalimat kenapa ujianku berat? Kenapa ujianku tidak pernah berhenti begini? Kenapa orang lain itu gak diuji kayak aku ya? Kayaknya aku tuh berat banget. Kenapa suami aku tuh ya beda banget sama suaminya Cida? Suami Cida memeni soleh, meni baik suami Cida mah, tapi suami aku memeni gini-gini. Untuk kita yang suka mengatakan kalimat itu, mulai hari ini katakan, Allah mengujiku dengan ujian yang seperti ini karena Allah tahu hati dan tubuhku kuat untuk menerima ujian itu. Jelas sampai di sini? Maka bunda nggak akan rapuh. Bunda nggak akan kemudian merasa bahwa kenapa seberat ini? Enggak. Allah tahu pundakmu kuat. Allah tahu hatimu kuat. Maka Allah titipkan ujian itu kepadamu karena aku tahu engkau punya kemampuan untuk menerima ujian itu. Betul? Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Setiap soal ujian sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Senin. Oh Ustadz, berarti kalau demikian Allah berikan sesuai kepantasan. Nanti dilihat ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ini sangat familiar ini ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan apapun dalam hidupmu kecuali Allah tahu batas kemampuanmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti kalau orang dikasih ujian dan dia berharap dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat, berarti yang paling penting dari ujian itu apa? Ujiannya atau sikapnya? Ujian atau sikap? Oke. Maka kemarin Ahilman sampaikan, kalau bunda ingin mendapatkan kebaikan di balik ujian, maka rumusnya ada protokol 3M keimanan. 3M protokol keimanan agar ujian yang datang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat hidup kita. Mau tahu apa enggak? Mau tahu? Tahu aja tahu banget. Cius, mie apa? Apa 3M sikap itu? Kemarin Ahilman juga sampaikan baru satu kemarin. M yang pertama, kalau sedang diuji sikapnya adalah menerima. Tuh 2, 3.
Oke. Bunda belajar untuk nerima apapun yang Allah beri. Ya, kita nggak bisa bilang gini, kok terjadi begini, kok terjadi begini, sudah terjadi. Maka sikapnya apa? Nerima. Kalau bahasa lainnya ridho. Tuh 2, 3. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Bunda Teteh sayang, mau tahu ibadah apa yang paling tinggi levelnya? Jawabannya adalah ridho kepada Allah. A, ridho terhadap apa saja? Ada 3. 1, ridho bisyar'illah. Ridho dengan aturan Allah. Ridho dengan apa? Aturan Allah. Tolong catat kalimat ini. Semua aturan Allah itu pasti baik. Semua aturan yang Allah datangkan kepada hidup kita pasti baik. Kalau Allah memerintahkan satu hal dan kita bisa menjalankannya, maka ada kebaikan di situ. Kalau ada larangan dan kita meninggalkannya, pasti ada kebaikan di situ. Contoh, ibu sayang, ibu, kenapa istri harus taat sama suaminya? Apa? Jawab atuh. Oke. Jawabannya ya, mau tahu nggak jawabannya? Oke. Kenapa istri harus taat sama suaminya? Karena perintah Allah. Udah. Nggak ada alasan yang lain. Kalau bukan karena perintah Allah, ngapain gua taat sama suami gua? Betul nggak? Dipikir-pikir logika kan nggak nyambung. Betul? Tapi kita maafin lagi, taat lagi, sayang lagi. Kita ngomong dalam hati, kalau bukan karena perintah Allah, ngapain gua taat sama lu? Mungkin juga begitu, saya sebagai suami, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Palsu lagi. Saya jadi suami nih, nyari nafkah, capek apa enggak? Gua udah dapat, gua kasih sama istri gua. Bicara capek enggak? Logikanya nyambung apa enggak? Enggak dong. Ngapain coba yang capek saya? Kenapa saya ngasih ke istri saya? Kalau bukan karena perintah Allah, enggak mau saya begini. Betul enggak? Makanya suami yang sayang sama istrinya, Allah sayang hidupnya. Jangan minta diulangi lagi. Takut direkam dikirim sama suaminya nih ya. Iya. Suami, siapin kameranya cepetan. Lihat ya. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang senantiasa menjaga, melindungi, mengasihi istrinya, maka Allah akan jaga dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata Nabi SAW, aku yang paling baik kepada keluargaku. Maka jangan kaget kalau ada suami yang mudah menyakiti hati istrinya, mudah menzolimi istrinya, maka biasanya dia akan dijauhkan dalam kebaikan di hidupnya. Maka jadilah suami yang mencintai istrimu dengan kasih yang terbaik, sehingga Allah mencintaimu. Buat di TikTok itu statusnya ya. Nanti pakai lagunya Sang Dewi cocok itu ya. Iya. Terus gimana tuh Ustaz? Pikir-pikir ditanya kenapa? Karena perintah dari siapa? Jelas atau tidak? Makanya ibu sayang, mulai hari ini AA,
kenapa aku tuh istri harus taat sama suami? Bukan agar suami sayang ke kita. Kalau suami sayang ke kita itu mah bonus. Karena banyak yang terjadi, istrinya udah taat tapi suaminya nggak sayang. Ada nggak? Biasa aja kalimatnya. Ada. Itu mah aku banget. Udah, nggak usah merasa tersakiti, itu biasa aja lah. Ustadz mah yakin ya, ibu teh merasa tersakiti gara-gara galau terus. Tontonannya. Hati yang tersakiti tontonannya tuh. Gimana lagunya teh? Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Jadi mohon maaf ya, Jadi kalau kita udah baik sama suami, kemudian suami baik sama kita, itu mah bonus. Itu mah apa? Selebihnya kenapa kita harus taat kepada suami saya? Karena ini perintah Allah. Betul? Allah tuh ridho sama apa yang kita lakukan. Maka mulai hari ini, berkatalah apa yang Allah sukai. Berbuatlah apa yang Allah sukai. Kalau kita udah melakukan apa yang Allah sukai, maka Allah akan menyukai apa yang kita lakukan. Maka ini penting untuk para suami. Duhai para suami, jangan ajarkan istrimu untuk mencintaimu. Tapi ajarkan dia untuk mencintai Allah. Kalau dia udah mencintai Allah, pasti dia akan mencintai dirimu. Betul? Ulangi. Siapin lagi kameranya. Kalau ini cocoknya pakai lagu apa nanti ya? Hijrah cintaku, gitu lagu cocoknya. Ya Allah, ya Robbana. Tadi ngomong apa ya? Oh iya. Wahai suami, jangan ajarkan istrimu hanya untuk mencintaimu. Tapi ajarkan istrimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika istrimu sudah mencintai Allah, pasti dia akan menjadi istri yang mencintaimu. Dia akan jadi istri yang taat kepadamu. Dan dia akan jadi istri yang ridho dengan semua pemberianmu. Rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menasehati, saling mengisi, saling mengerti, dan saling menguatkan di antara keduanya. Itulah rumah tangga yang baik. Cintai istrimu, cintai Allah karenanya. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tanggamu penuh kebaikan. Status hari apa ini? Udah. Itu pakai lagu yang tadi ya, itu ya, nanti pakai lagu. Jadi yang pertama sikapnya apa? Ridho, menerima. Ridho terhadap apa yang pertama? Syar'illah, ridho dengan aturan Allah. Yang kedua, ridho biqada'illah, ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Allah tidak mungkin memilihkan sesuatu dalam hidupmu kecuali Allah tahu itu pilihan terbaik untuk kehidupanmu. Setuju? Kita punya keinginan atau tidak? Allah punya keinginan? Keinginan siapa yang paling baik? Kita punya kehendak? Allah punya kehendak? Kehendak siapa yang paling baik? Ingat, boleh jadi di mata kita nggak baik, tapi dalam pandangan Allah itu baik. Boleh jadi dalam pandangan kita baik, tapi dalam pandangan Allah itu buruk. Betul? Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ridho dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, ridho birizqillah, ridho dengan rezeki dari Allah. Bunda Teteh sayang, yakinkan dalam hati, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Betul? Maka rezeki harus dijemput. Tugas kita ikhtiar
biarkan Allah dengan segala kebaikannya menentukan kebaikan untuk kita. Setuju? Maka apapun yang terjadi, ridho, menerima dengan segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Makin kita nggak nerima, makin nggak bahagia. Makin kita nggak nerima, makin nggak naik derajat. Makin kita tidak menerima, makin tidak mendapatkan hikmah di balik musibah. Tapi makin nerima, makin ridho, jalani, nikmati, maka Allah akan sisipkan kebaikan di balik ujian yang kamu akan dapatkan. Contoh, di sini misalnya ada yang dulu pernah berharap sama seseorang, misalnya. Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sedih, sedih. Berharap sama orang, sakit apa enggak? Berharap sama dunia, sakit apa enggak? Berharap sama sesuatu yang kita cintai, sakit atau tidak? Ini rumus ya Bunda Teteh sayang, kalau kita terlalu mencintai berlebihan sesuatu selain Allah, maka siap-siap kita akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai itu. Makanya gimana? Allah tuh pencemburu. Dan kalau Allah sudah cemburu, maka Allah akan ambil yang membuat fokusmu selama ini lupa sama Allah. Maka mohon maaf, kadang ujian yang paling berat itu bukan datang dari yang jauh. Tapi ujian yang paling berat datang dari orang terdekat. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini ada yang nanya begini sama Ahilman. Aa, gimana ya caranya agar hidup gak ada masalah? Kira-kira apa jawabannya? Eta pertanyaan benar apa salah? Hidup mah gak mungkin gak ada masalah. Betul? Sok, coba kita akan evaluasi. Waktu kita sekolah ada masalah tidak? Pengen cepat apa? Lulus. Izin Allah masuk kuliah. Masih ada masalah? Masalahnya apa? Pengen cepat-cepat apa? Kerja. Kan gitu kan? Udah dapat kerja. Masih ada masalah? Masih ada masalah? Pengen apa? Pengen nikah, udah nikah, masih ada masalah? Sebelum nikah sama setelah nikah lebih banyak sebelum apa setelah? Ya Allah, kasihan banget ini. Begitu kan? Dulu kita bilang, Ustadz kan suka ada tuh di status kayak gitu. Aduh Ustadz kok masalah banyak banget ya, jadi pengen buru-buru nikah. Emang udah nikah masalah nggak ada? Nggak bisa. Coba ibu yang udah nikah, setelah nikah masalah dikit apa tambah? Biasa aja ini kalimatnya, kok kayak dalam hati banget gitu. Udah nikah masalah juga tambah, betul? Pengen punya apa lagi? Pengen punya anak, setelah punya anak masalah nggak ada? Dikit apa tambah? Terus apa yang kita cari coba? Betul nggak? Suami kita baik, diuji orang tua kita nggak baik. Betul nggak? Orang tua kita baik, mertua kita yang nggak baik. Misal ini mah, pasangan kita baik, mertua kita baik, adik kakak iparnya nggak baik. Betul nggak? Pasangan baik, orang tua baik, kakak ipar, adik ipar baik, anak kita nggak baik. Betul nggak? Pasangan baik, orang tua baik, kakak ipar, adik ipar baik, anak-anak baik, uak bibinya nggak baik. Betul nggak? Semuanya baik, teman suami kita yang ngeselin. Tetangga kita yang nguji, betul nggak? Semuanya baik, duit kita yang nguji. Jadi diputer-puter, masalah apa enggak? Mohon maaf ya, hidup mah enggak akan pernah berhenti dari masalah. Dan kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi. Karena yang datang dan pergi pasti akan ada dalam hidup kita. Betul? Bunda nggak bisa begini, aku mah bahagia kalau punya harta banyak. Belum tentu. Betul? Banyak nggak orang yang kaya gelisah? Yang miskin?
Yang kayak gelisah ada nggak? Yang miskin? Aku Maya akan bahagia kalau punya suami yang ganteng. Saya mau tanya, suami ganteng menjamin kebahagiaan atau tidak? Apalagi yang jelek. Ya benar. Terus gimana Ustadz? Waktu untung, kalau bisnisnya untung pasti bahagia? Belum tentu. Kalau untungnya hasil nipu, hasil korupsi, ambil hak orang lain, bahagia tidak? Bahagia itu bukan di mata, tapi bahagia itu di hati. Status hari Rabu itu. Jadi gimana Ustadz? Sikap yang pertama apa? Menerima. Apa bahasa Arabnya? Ridho. Ridho ada berapa? Ridho terhadap apa? Aturan Allah. 2, ridho terhadap apa? Ketentuan Allah. 3, ridho terhadap apa? Rizki Allah. Bunda sayang, akan ada yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Manusia berpotensi menyakiti kita. Maka mulai hari ini pensiun berharap sama manusia. Capek, sakit, lelah, kecewa. Betul? Makin bunda ridho, makin Allah berikan kebaikan untuk kita. Ini rumus. Ini rumus benar. Ridho, makin Allah ridho sama kita. Makin ridho kita, makin Allah ridho sama kita. Makin nerima kita, makin Allah berikan ganti yang lebih baik. Maka terakhir ini kalimatnya. Allah tidak mungkin menghilangkan sesuatu dalam hidupmu, kecuali Allah sedang menggantikan dengan yang lebih baik. Ulangi. Siapa lagi kameranya ini ya? Ini mau pakai lagu apa yang cocok ya? Tak segampang itu, gitu cocok lagu ini tuh. Cari nanti ya, tak segampang itu aja. Allah tidak mungkin menghilangkan sesuatu dalam hidupmu, kecuali Allah sedang menyiapkan ganti yang lebih baik, yang lebih indah untuk kehidupanmu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, betul nggak? Ridho saja, terima saja, jalani saja, pasti ada kebaikan. Nah sekarang nextnya A, kalau udah nerima, apa M yang kedua? Jawabannya adalah menyadari. Tuh 2, 3, menyadari. Ternyata bunda teteh sayang, kalau Allah nguji kita, Allah tuh pengen kita sadar. Pengen apa? Pengen kita sadar. Apa yang harus kita sadari? Ada 3. 1, sadar diri kalau kita hamba yang lemah. Kalau kita apa? Allah tuh ngasih sakit sama kita, biar kita tuh tahu kalau kita ini lemah. Allah tuh bikin kita sakit hati. Kenapa? Tiba-tiba ada orang yang nyakitin kita. Ada orang yang nyinggung kita. Ada orang yang ngambil hak kita. Kenapa? Allah tuh pengen ngajarin sama kita. Hei Hilman, kamu tuh lemah. Kamu tuh manusia. Kamu tuh gak punya apa-apa. Kecuali aku yang ngasih, kata Allah. Kamu tuh gak kuat kecuali aku yang nguatin. Betul apa betul? Kalau kita dikasih sehat terus, jangan-jangan jadi sombong dengan kesehatan itu. Kalau kita dipuji terus, jangan-jangan dengan pujian itu membuatmu sombong. Maka tiba-tiba ada orang yang menghinamu, mencacimu, memakimu, memfitnahmu, ngomongin kamu, ngambil hak kamu, nipu kamu. Sakit memang, tapi saat engkau sakit, aku sedang masuk ke dalam hatimu dan aku sedang mencintaimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunda lihat, disadari atau tidak, kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah kalau sedang punya masalah, betul? Kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah kalau sedang diuji, betul? Bukankah bunda jadi rajin tahajud kalau lagi ada masalah?
Bukankah Bunda jadi rajin sholatnya tepat waktu kalau lagi ada masalah? Bukankah Bunda jadi rajin taklim kalau ada masalah? Saking luar biasanya, azan belum, udah sholat. Ngaji nggak ada, nih taklim nggak ada, datang ke masjid. Cuman pengen nangis, ya Allah, hamba ini lemah. Dan di saat Bunda sadar hamba ini lemah, maka di saat itu Allah kuatkan tubuh kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Hambaku, jangan sedih, aku bersamamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita nggak pernah lihat itu sebagai nikmat dari Allah. Kita cuma lihatnya masalahnya. Padahal di balik masalah itu, Allah sedang memeluk kita, sedang mencintai kita. Apa syaratnya? Sadar kalau kita ini lemah. Makanya Bunda nggak boleh bilang begini, ya Allah, hamba teh udah tahajud tiap pagi jam 8. Duha etama. Ya Allah, hamba teh udah sodako. Hamba teh udah taklim, hamba teh udah ngaji, tapi kenapa diuji terus? Bukan itu kalimatnya. Allah pengen bilang gini, ke kita tuh pengen bilang gini kita ini. Ya Allah, hamba lemah ya Allah. Hamba gak bisa apa-apa ya Allah. Hamba tuh gak kuat ya Allah. Hamba tuh takut ya Allah. Tapi hamba yakin ada Engkau bersama hamba ya Allah. Peluk hamba, temani hamba, bersamai hamba. Seberat apapun ujian yang menimpaku ya Allah, aku kuat karena ada Engkau yang bersamaku. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadari itu. Sadar kalau kita ini siapa? Hamba, lemah, enggak kuat. Betul? Ingat ya, kadang orang itu makin dia beriman, ujiannya bukan makin berhenti, tapi makin tambah banyak. Betul nggak? Pertanyaannya, kenapa begitu ya rumusnya? Karena Allah ingin melihat benar tidak imanmu, benar tidak hatimu. Maka disitulah kamu butuh doa, betul? Butuh zikir, betul? Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa membuat hujan berhenti. Tapi payung bisa melindungi tubuhmu ketika ada hujan yang datang kepada dirimu. Sama dengan doa. Doa tidak bisa membuat masalah itu hilang. Tapi setidaknya dengan doa hatimu lebih tenang ketika dikasih dengan masalah. Status hari apa itu? Kamis malam Jumat cocok itu Maya. Makanya ibu tuh nanti diuji tuh sama apapun yang datang. Biar sadar kalau kita ini hamba yang Baru yang kedua, sadar diri kalau kita banyak dosa. Dah. Apa? Sadar kalau kita banyak. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah satu musibah yang menimpa kamu kecuali disebabkan oleh tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu lebih banyak. Ingat ya, kalau ada yang baik itu murni dari Allah. Kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kita pasti disebabkan karena ulah kita. Dan Allah mengizinkan itu terjadi. Berarti gimana Ustadz? Tanyakan diri kita, dosa apa yang pernah kita perbuat? Maksiat apa yang kita kerjakan? Sehingga datang ujian yang bertubi-tubi. Maka Allah pengen kita bilang, ya Allah, hamba zolim ya Allah. Hamba salah ya Allah. Hamba punya dosa ya Allah. Kalau dengan ujian ini adalah caramu menghapuskan dosaku, hamba ridho ya Allah. Bunda tahu kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga dengan Siti Hawa. Kan ada kisahnya kan? Satu kali Hawa minta sama Adam. Adam, aku pengen buah ini. Apa kata Adam? Jangan Hawa, jangan. Allah bilang jangan. Apa kata Hawa? Tapi pengen banget Adam. Jangan Hawa, nanti Allah murka. Catat ini, lihat. Setan berhenti gak goda? Enggak.
Setan bisikin ke telinga Hawa. Ini rumus ya. Perempuan itu godaan yang paling beratnya di telinga. Dibisikin sama setan. Hawa minta sama Adam. Enak loh buahnya. Makanya hati-hati bisikan teman-teman kita nih. Uce. Naon. Uce. Ce, ini kerudungnya bagus. Kamu kalau pakai ini jadi cantik, bagus. Belum ada yang punya di Bandar Wijaya, belum ada. Ini kamu doang yang beli ini kalau punya ini nih. Bisikin, dia tuh nggak mau beli, cuman tetangga bisikinnya keluar biasa nih. Makanya hati-hati, perempuan itu di antara hikmah, kenapa harus pakai jilbab, hijab, nutupin telinganya, biar nggak ngedengerin yang nggak baik-baik. Tetap aja kedengeran, mata minimal tutupan saeutik. Dibisikin terus, ingat, Hawa nggak kuat, apa kata Hawa? Adam, dikitlah, dikitlah. Adam, godaannya di mana? Di mata. Laki-laki godaan terberatnya mata, perempuan telinga. Adam lihat Hawa merengek, kasihan apa enggak? Lihat. Makanya laki-laki sampai dari dulu sampai sekarang godaannya di mata. Makanya ibu, kalau suami ibu ke mall, lihat yang cantik, boleh nggak dilihat? Boleh. Ya nggak boleh diikutin. Kalau cuma lihat set, wajar apa enggak? Laki-laki lemah di mata, betul? Kalau ada suami ibu dikasih yang cantik nggak noleh, bahaya. Yang lucu dikasih laki-laki ganteng noleh, lebih bahaya itu. Jadi kalau ada yang cantik, set, set, boleh nggak? Ya nggak boleh, set, diikutin sampai akhir. Nah ini nggak boleh. Lemah di mata. Adam kasihan lihat Hawa. Apa kata Adam? Hawa, dikit aja ya, dikit aja ya, lihat. Ini kan bahasa gampangnya begini, mohon maaf. Ada istri minta sesuatu di luar kemampuan suaminya, ada nggak? Istrinya pengen Honda Mobilio, kemampuan suaminya Honda Vario. Ini kalau bahasa kita kira-kira begitu tuh. Jauh, emang jauh, emang jauh. Ini mohon maaf, si suami gara-gara nutupin maunya istri, kadang-kadang yang haram aja disikat. Korupsi, betul nggak? Nipu orang, betul nggak? Karena sayang sama yang jadi istri itu kadang-kadang, tapi gelap mata. Ujungnya berbuat dosa, betul? Ini kan digambarkan sama. Hawa minta, Adam tuh bilang jangan. Karena Allah nggak suka. Nanti Allah Tapi kata Hawa, satu aja. Kalau enggak, lo gue en. Kan gitu kalau bahasa sekarang kan. Kata Adam daripada nggak ada lagi, kan cuma berdua doang waktu itu kan. Daripada nggak ada lagi kan ya. Ya udah deh, dikit aja boleh kan. Dikit aja ya. Diambil dikit, apa yang terjadi? Allah marah tidak? Ujungnya Allah memisahkan Adam dan Hawa berjauhan, betul? Adam dikisahkan diterbangkan ke daerah India, Hawa ke daerah Jeddah. Lihat, lihat, lihat. Dua-duanya berjauhan. Yang luar biasa, ketika mereka berjauhan, dikasih ujian sama Allah, justru ujian itu yang menyadarkan Adam untuk makin ingat sama Allah. Maka Adam berdoa sama Allah. Apa doanya? Diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa doa Adam? Rabbana zolamna, ya Rabb, hamba zolim. Tuh, kami salah ya Allah. Saya sadar saya salah. Kenapa engkau mengusirku? Kenapa engkau menjauhkanku dengan istri yang aku cintai? Aku salah. Hawa juga nyadar salah. Masing-masing mengakui kesalahannya. Rabbana zolamna anfusana wa illam. Dan jika masih ada ampunanmu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, dan sayangi kami. Lihat, lihat, lihat.
Makin diuji, makin dekat sama Allah, Allah makin sayang. Lama kelamaan sayangnya Allah itulah yang mempertemukan Adam dengan Hawa di sebuah gunung namanya Jabal Rahmah. Maka namanya gunung kasih sayang, rahmah. Kenapa disebut rahmah? Karena di saat Adam dan Hawa bertemu, disitulah Allah sedang mencintai orang yang dulunya salah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita salah boleh apa enggak? Kalau kita salah boleh apa enggak? Wajar atau tidak? Manusia itu salah wajar, ada dosa wajar, namanya juga yang tidak wajar punya dosa tapi enggak mau berubah, itu masalahnya. Dikasih masalah, kan tahu itu tidak dosa, tapi enggak nyadar kita sama Allah. Ujungnya bukan selesai masalah, makin tambah masalah. Makanya bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman apa? Orang beriman itu bukan tidak ada masalah. Orang beriman punya masalah. Tapi karena Allah mencintainya, seberat apapun masalahnya akan terasa tenang di hatinya. Makanya ibu, kalau taklim begini, tenang atau tidak? Tenang atau tidak? Kalau bicara dikasih uang, dikasih apa enggak? Enggak coba. Tapi kok tenang ya? Karena Allah yang memberikan ketenangan itu. Jelas atau tidak? Berarti Allah pengen kita apa? Sadar. Sadar apa yang kedua? Dosa. Nabi Yunus alaihi salam. Satu kali Yunus dimakan oleh ikan paus. Ibu tahu ceritanya? Kemudian Nabi Yunus itu terlockdown di perutnya ikan paus. Masuk ke dalam. Apakah Nabi Yunus menyalahkan Allah? Tidak. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minat. Akui, kata Nabi Yunus, hamba zolim ya Allah. Saya salah ya Allah. Makin dia sadar, maka Allah angkat itu ikan paus, minggir ke daerah pinggirannya, dikeluarkan akhirnya badan Nabi Yunus alaihissalam. Selamat. Kadang Allah itu memberikan hikmahnya bukan di awal, tapi di akhir. Kebayang gak? Kalau sedang dalam lautan, si ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus, apa yang terjadi? Tenggelam. Betul? Tapi Allah tahu caranya, Allah tahu waktunya. Kapan? Nah, Nabi Yunus itu dikeluarkan nanti. Setelah ikan paus ke pinggir, tiba-tiba di pinggir, kemudian Nabi Yunus dikeluarkan. Akhirnya selamat, karena Nabi Yunus dikeluarkan di atas padang pasirnya. Makanya bunda teteh sayang, kalau sedang diuji, nikmatin ujian itu. Sadar sama Allah. Karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk kita. Jelas atau tidak? Dan yang ketiga, sadar kalau kita butuh pertolongan siapa? Allah. 3 ya. 1, sadar kalau kita hamba yang lemah. 2, sadar kalau kita banyak dosa. 3, sadar kalau kita butuh apa? Pertolongan Allah. Menyadari. Nah pertanyaannya, kita udah sadar apa belum dengan apa yang Allah beri ini? Dan yang ketiga, kalau kita sedang diuji agar lebih kuat, maka Allah minta kita mendekat. Tuh 2, 3, mendekat. Mendekat kepada siapa? Allah. Gimana caranya Ahilman? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Betul? Banyakin doa, minta sama Allah. Allah itu maha baik, sangat baik. Tidak ada yang lebih baik kecuali Allah. Bunda, kalau minta sama manusia, makin kita minta, makin dia kesel. Betul gak? Tapi sama Allah enggak. Bunda makin minta ke Allah, Allah tuh makin sayang sama kita. Makin Allah lihat kita butuh, Allah makin senang sama kita. Makin kita menengadah kepada Allah, makin Allah tuh sayang sama kita. Kadang cara Allah mencintaimu bukan memberi yang membahagiakanmu. Tapi kadang ketika Allah mencintaimu,
Allah memberi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hatimu. Karena Allah sedang merindukan dirimu. Ada yang diuji sama suaminya. Ada yang diuji sama anaknya. Ada yang diuji sama tubuhnya. Makanya ada yang begini, aku lagi sakit. Gimana ya biar cepat sembuh? Boleh. Tapi mulai hari ini ganti kalimatnya. Gimana ya caranya biar pas aku sakit bisa makin disayang sama Allah. Maka puncak keberhasilan dari satu masalah bukan solusi. Tapi apa? Ketika dia makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Bunda, untuk menghadapi ini, maka ada satu yang harus kita kuatkan. Namanya kolbu. Apa namanya? Apa itu kolbu? Hati. Jika hatimu tenang menghadapinya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan di balik apa yang menimpamu. Tapi jika hatimu tidak tenang, engkau tidak akan lapang dengan masalah yang datang kepadamu. Maka bagaimana caranya agar hati ini bisa mendapatkan ketenangan pas lagi diuji? Salah satunya ada doa yang diajarkan oleh Nabi, yang di dalam doa itu ada rahasia ketenangan hati. Siapin handphonenya, Ahilman bacakan doanya. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar diberikan ketenangan hati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku berharap kepadamu hati yang tenang di sisimu. Tu'minu meyakini dengan perjumpaan bersamamu. Dan menerima semua ketentuanmu. Dan merasa cukup dengan pemberianmu. Doa itu di dalamnya ada rahasianya. Seperti apa agar tenangnya, bagaimana prosesnya, seperti apa sikap yang dihadirkannya, kita akan bahas di episode yang akan datang. Rahasia ketenangan hati. Insya Allah bulan Maret Ahilman akan datang lagi ke sini sekaligus tarhib Ramadan. Rahasia ketenangan hati untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jelas atau tidak? Yuk kita ulangi yuk. Yang pertama, hidup ini tempatnya apa? Ujian. Kalau Allah mengujimu apa tujuannya? Ada berapa tujuannya? 2. 1 apa? Menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Bagaimana caranya sikap terbaik agar kita mendapatkan 2 hal ini? Ada berapa? 3 apa namanya? M. 3M apa saja? Menerima, menyadari, mendekat. Menerima ada berapa? 3. Yang pertama ridho terhadap apa? Aturan Allah. 2 ridho terhadap apa? Ketentuan Allah. 3 ridho terhadap apa? Rizki dari Allah. Yang kedua, menyadari ada berapa? 3. 1 sadar terhadap apa? Diri kita lemah. 2 sadar apa? Banyak apa? Dosa. 3 sadar apa? Kalau kita butuh apa? Pertolongan Allah. Yang ketiga, mendekat. Mendekat kepada siapa?
Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larangkan. Ya, apa kunci di antara semuanya? Hati. Bagaimana cara hati agar tenang? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Jelas sampai di sini? Ada ilmunya? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Ada bekalnya? Pulang dari sini bisa lebih baik? Bisa kita amalkan? Bisa lebih yakin sama Allah? Yakin? Ahilman doakan mudah-mudahan tambah tenang hatinya.